Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramli dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya kedua Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Joni Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies, Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu.
Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu, memang nggak perlu kita hukum itu, rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya gak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan gak ada. Itu yang pertama. Makanya saya confident untuk dia sebenarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.